Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zinta Ayu Veronica dengan NIM 220803102070. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran mekanisme operasional dan laporan keuangan bank dan lembaga keuangan. Untuk overview topik yang akan dibahas, yang pertama yaitu gambaran umum bank dan lembaga keuangan. Yang kedua, lembaga keuangan bank dan non-bank. Yang ketiga, mekanisme operasional. Yang keempat, fungsi lembaga keuangan. Yang kelima, peran lembaga keuangan. Dan yang keenam, yaitu peran laporan keuangan. Topik yang pertama yaitu gambaran lembaga keuangan dan bank. Apa sih lembaga keuangan itu? Lembaga keuangan adalah suatu lembaga untuk menghimpun dana dari masyarakat sekaligus menanamkan dana tersebut dalam bentuk lain seperti berupa aset keuangan. Untuk bank sendiri adalah lembaga keuangan yang menyediakan berbagai layanan perbankan seperti penerimaan simpanan, pemberian pinjaman, pengelolaan pembayaran, dan penyediaan layanan perbankan elektronik. Bank juga dapat memberikan layanan investasi dana asuransi. Selanjutnya yaitu lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank ini adalah sebuah badan yang bergerak di bidang keuangan dengan tugas menghimpun dana dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat. Topik yang kedua yaitu gambaran lembaga keuangan bank. Gambaran lembaga keuangan bank ini terdiri dari bank syariah, bank BPR, dan bank umum. Bank syariah sendiri adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau hukum Islam. Bank syariah ini juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Ya, yang kedua yaitu Bank BPR. Bank BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dan yang ketiga yaitu bank umum. Bank umum ini adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya yaitu gambaran keuangan non-bank. Gambaran keuangan non-bank terdiri dari pasar modal, dana asuransi, pegadaian, dan dana pensiun. Untuk dana pasar modal merupakan kegiatan berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Yang kedua yaitu dana asuransi. Dana asuransi adalah sebuah mekanisme perlindungan terhadap pihak tertanggung apabila mengalami resiko di masa yang akan datang, di mana pihak tertanggung akan membayar premi guna, mendapatkan ganti rugi dari pihak penanggung. Yang ketiga yaitu pegadaian. Pegadaian ini adalah badan usaha milik negara yang meminjamkan uang dengan menerima barang sebagai jaminan dari peminjamnya. Biasanya, barang tersebut berupa perhiasan seperti emas atau barang-barang rumah tangga seperti barang elektronik, sertifikat rumah, dan lainnya. Yang keempat yaitu dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun yang dikenal juga sebagai program pensiun. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana ini adalah sarana untuk menghimpun uang guna meningkatkan kesejahteraan pada masa tua yang saat tidak aktif kerja. Topik yang kedua akan membahas tentang mekanisme operasional. Apa sih mekanisme operasional ini? Mekanisme operasional adalah komponen sistem pembayaran yang harus memberi jaminan terkait kelancaran dan keamanan proses terkait keuangan.
Mekanisme operasional melibatkan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya manusia, fisik, finansial, dan teknologi yang terlibat dalam proses operasional. Yang keempat yaitu fungsi lembaga keuangan. Fungsi lembaga keuangan yang pertama yaitu tempat penyimpan uang, yang kedua menyalurkan kredit atau pinjaman, yang ketiga menyediakan jasa, dan yang keempat untuk mencetak uang. Yang kelima yaitu peran lembaga keuangan. Peran lembaga keuangan ini terdiri dari pengalihan aset, likuiditas, realokasi pendapatan, dan transaksi lembaga keuangan. Pengalihan aset. Pengalihan aset adalah lembaga keuangan memiliki aset dalam bentuk janji-janji untuk membayar, atau dapat diartikan sebagai pinjaman kepada pihak lain dengan jangka waktu yang diatur sesuai dengan kebutuhan peminjam. Yang kedua yaitu likuiditas. Likuiditas adalah ukuran terkait seberapa mudah dan memungkinkan bagi perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang ketiga yaitu realokasi pendapatan. Realokasi pendapatan ini adalah penyisian atau pengalokasian pendapatan untuk persiapan masa yang akan datang. Dan yang keempat yaitu transaksi lembaga keuangan yang berperan sebagai lembaga perantara keuangan yang menyediakan jasa-jasa untuk mempermudah transaksi moneter. Topik yang keenam yaitu peran laporan keuangan. Peran laporan keuangan ini terdiri dari akuntabilitas, yaitu mempertanggungjawabkan pengelola sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Yang kedua yaitu manajemen membantu pada pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam periodik pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat. Yang ketiga, transparansi adalah sesuatu hal yang tidak ada maksud tersembunyi di dalamnya, disertai dengan ketersediaan informasi yang lengkap yang diperlukan untuk kolaborasi, kerjasama, dan pengambilan keputusan kolektif. Yang keempat yaitu keseimbangan antar generasi atau intergeneration equity. Ini membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periodik laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.